Di dunia politik modern, kekuasaan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang persepsi, strategi, dan kendali atas narasi. Ketika kita melihat sosok seperti Donald Trump, kita tidak hanya melihat seorang pemimpin, kita melihat sebuah karakter. Karakter yang dibentuk oleh pengalaman, ambisi, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana dunia bekerja. Karakter yang dalam banyak hal mengingatkan kita pada dunia gelap dan penuh strategi, seperti dalam House of Cards. Tapi pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau memang ada pola berpikir yang serupa? Atau mungkin, inilah wajah asli politik modern yang jarang terlihat. Bab 1. Dunia adalah panggung. Dalam House of Cards, kekuasaan bukan sekedar dimiliki, tetapi dimainkan. Setiap kata, setiap gestur, setiap konflik adalah bagian dari panggung besar bernama politik. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar spontan. Segalanya bisa menjadi pesan, segalanya bisa menjadi simbol. Cara berpikir seperti ini juga terlihat pada Donald Trump. Ia memahami satu hal penting, bahwa publik tidak hanya melihat fakta, mereka melihat cerita. Dan cerita yang kuat lebih mudah dipercaya daripada fakta yang kompleks. Dalam banyak kesempatan, Trump tidak selalu berbicara untuk menjelaskan, tetapi untuk membentuk persepsi. Karena dalam dunia yang dipenuhi informasi, kebenaran seringkali kalah oleh narasi yang paling menarik. Dan siapa yang mengontrol cerita, dialah yang mengontrol realitas. Media, dalam sudut pandang ini, bukan hanya alat informasi, tetapi arena pertarungan. Tempat di mana citra dibangun, dihancurkan, dan dibentuk ulang setiap hari. Kontroversi bukan sesuatu yang dihindari, melainkan dimanfaatkan. Karena dalam dunia yang penuh suara, yang paling keras seringkali yang paling didengar. Dan yang paling sering didengar, perlahan dianggap sebagai kebenaran. Bab 2. Kekuasaan adalah permainan strategi. Dalam House of Cards, tidak ada langkah yang kebetulan. Setiap keputusan memiliki tujuan, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang diperhitungkan. Aliansi dibentuk bukan karena kepercayaan, tetapi karena kebutuhan. Dan loyalitas seringkali bersifat sementara. Cara berpikir ini mencerminkan pendekatan pragmatis. Fokusnya bukan pada idealisme, tetapi pada hasil. Donald Trump sering menunjukkan pola serupa. Keputusan diambil cepat, seringkali mengejutkan, dan tidak jarang bertentangan dengan norma tradisional. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ketika lawan masih mencoba memahami langkahnya, ia sudah bergerak lebih jauh. Dalam strategi seperti ini, ketidakpastian menjadi senjata. Karena sesuatu yang tidak terduga lebih sulit untuk dilawan. Namun di balik semua itu, ada satu prinsip utama. Menang. Dalam pola pikir ini, politik bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang unggul. Dan kemenangan tidak selalu berarti konsensus. Terkadang, kemenangan berarti dominasi. Seperti dalam House of Cards, permainan ini seringkali tidak terlihat oleh publik secara penuh. Yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Sementara prosesnya tetap berada di balik layar. Bab 3. Mengontrol persepsi. Salah satu kekuatan terbesar dalam House of Cards adalah kemampuan untuk membentuk persepsi. Apa yang terlihat publik tidak selalu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Dan dalam banyak kasus, persepsi justru lebih kuat daripada faktanya. Donald Trump dikenal sangat sadar akan citra. Dari gaya bicara, pilihan kata, hingga cara tampil, semuanya membentuk identitas yang kuat. Identitas yang mudah dikenali, dan yang lebih penting, sulit dilupakan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai self-branding, sebuah proses di mana seseorang secara sadar membangun versi dirinya yang ingin dilihat oleh dunia. Citra yang konsisten, meskipun kontroversial, lebih mudah diingat dan mempengaruhi. Karena otak manusia cenderung menyukai kejelasan. Dan Trump memberikan itu,
sebuah identitas yang tegas, tanpa banyak ambiguitas. Bahkan kritik pun bisa menjadi alat. Karena setiap perhatian, baik positif maupun negatif, tetap menjaga posisi seseorang di pusat perhatian. Dalam dunia digital saat ini, perhatian adalah mata uang baru, dan siapa yang menguasai perhatian, menguasai percakapan. Dan siapa yang menguasai percakapan, memiliki kekuatan untuk membentuk opini. Bab 4. Konflik sebagai senjata. Dalam House of Cards, konflik bukan dihindari, tetapi diciptakan. Konflik adalah alat, sebuah mekanisme untuk menggerakkan dinamika. Konflik bisa mengalihkan perhatian, memecah lawan, dan memperkuat posisi. Donald Trump sering menggunakan pendekatan ini. Pernyataan yang tajam, konfrontasi terbuka, dan gaya komunikasi langsung, semuanya menciptakan dinamika konflik. Namun di balik itu, ada efek psikologis yang sangat kuat. Konflik menciptakan emosi, dan emosi menciptakan keterlibatan. Ketika publik terlibat secara emosional, mereka menjadi lebih loyal. Dan ketika publik terbagi, loyalitas menjadi lebih kuat di masing-masing sisi. Ini menciptakan dua kubu yang saling berhadapan. Dan di tengah konflik itu, perhatian terus mengalir. Dalam banyak kasus, ini bukan sekedar reaksi spontan, tapi bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi. Karena dalam dunia politik modern, diam seringkali berarti hilang. Dan konflik menjamin bahwa seseorang tetap relevan. Bab 5. Kekuasaan dan kepribadian. Baik dalam House of Cards maupun dalam dunia nyata, kekuasaan seringkali berkaitan erat dengan kepribadian. Kepercayaan diri tinggi, ketahanan terhadap kritik, dan kebutuhan untuk dominasi adalah ciri yang sering muncul. Donald Trump menunjukkan banyak dari karakter ini. Ia tidak hanya berusaha untuk menang, tetapi juga untuk terlihat menang. Dan dalam politik, persepsi kemenangan bisa sama kuatnya dengan kemenangan itu sendiri. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang kuat, berorientasi pada kontrol, dan fokus pada hasil. Namun seperti dalam House of Cards, kekuatan ini juga memiliki risiko. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tekanan dan oposisi yang dihadapi. Semakin kuat seseorang terlihat, semakin banyak pula yang ingin menjatuhkannya. Dan dalam permainan kekuasaan, tidak ada posisi yang benar-benar aman. Bab 6. Realitas versus narasi. Pada akhirnya, ada satu pertanyaan besar. Apakah yang kita lihat adalah realitas, atau hanya narasi yang dibentuk dengan sangat baik? Dalam House of Cards, realitas seringkali hanyalah ilusi yang dikelola. Dan dalam dunia nyata, garis antara keduanya semakin kabur. Donald Trump memahami ini, bahwa dalam era informasi, siapapun yang mampu mengendalikan narasi memiliki keunggulan besar. Karena publik tidak selalu mencari kebenaran, mereka mencari sesuatu yang bisa mereka percaya. Dan kepercayaan seringkali dibentuk oleh emosi, bukan fakta. Jadi, apakah Donald Trump benar-benar seperti karakter dalam House of Cards? Tidak sepenuhnya. Namun pola pikir tentang kekuasaan, strategi, dan persepsi menunjukkan kesamaan yang sulit diabaikan. Pada akhirnya, politik modern mungkin bukan lagi soal kebijakan, tetapi tentang siapa yang paling mampu mengendalikan cerita, siapa yang paling mampu membentuk persepsi, dan siapa yang paling siap bermain dalam sistem yang kompleks ini. Karena dalam permainan kekuasaan, yang terlihat bukanlah segalanya, dan realitas seringkali jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan.